warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ina di sini. Kita sekarang sedang berada di Pankobio di daerah Bogor. Ini adalah kelenteng tertua yang ada di Bogor yang ditemukan tahun 1703. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa kelenteng itu adalah bio. Kelenteng sama dengan bio, bio sama dengan kelenteng. Jadi kalau kita menyebutkan kelenteng Pankobio itu salah. Cukup menyebutkan dengan kelenteng Panko atau Pankobio karena dua arti yang sama. Nah, kenapa namanya Pankobio? Pankobio itu adalah dewa utama dari kelenteng yang ada di sini. Yuk kita lihat yuk seperti apa isi dari Pankobio ini. Sangat luar biasa sih. Jadi emang kita harus tahu di sini karena di sini ada suku asli dari Sunda dan Tionghoa di sini. Jadi seperti saya bilang tadi, pendatang dari Tionghoa datang menemukan tempat ini pada tahun 1703. Dan tempat ini ternyata sudah lama ada dari kerajaan Pajajaran. Gimana Pak? Pak siapa maaf? Pak Bram. Pak Bram. Ya, gimana ceritanya Pak Bram? Jadi tahun 1703. Diluruskan aja, diluruskan. Nah, jadi kita luruskan Pak, ini biar kita sama-sama belajar sejarah. Ya. Kita sambil jalan-jalan boleh, aja. Pak. Ya, orang Tionghoa mendirikan tempat ibadah itu tidak sembarangan. Satu sakral, dua strategis. Nah, sakralnya karena dia yakin di sinilah Pajajaran pernah mendirikan tempat peristirahatan dengan titik awal batu besar ini. Batu besar ini adalah batu megalitikum. Dan ketika Pajajaran berdiri, batu ini dijadikan monolit. Monolit adalah tanda atau menhir. Dan batu ini adalah kalau menurut geologi ini adalah batu andesit, jadi dari jenis tropan. Dari jenis tropan. Tropan itu ada pori-pori yang cukup besar karena dia setiap saat juga mungkin membesar entah ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas atau kemana alam itu caranya. Sedangkan di sini saya melihatnya hanya begini-begini aja, tapi ini ada semakin mendekat ke sini. Jadi itu hanyalah perubahan dari alam dan kemudian strategisnya adalah di tepi sungai. Ya. Sungai adalah alat transportasi utama zaman dahulu ya Pak. Dari zaman dulu orang-orang Belanda atau orang-orang Tionghoa menyusuri sungai dan mendirikan pemukiman sementara di tepi sungai, dan kemudian setelah ada mata pencarian kemudian mereka naik sebelah atas dan mata pencarian itu bercocok tanam dan berkebun, dan yang utamanya adalah berniaga atau berdagang. Dan saat ini tempatnya adalah dari zaman Belanda itu namanya Handelsstraat, kemudian zaman merdeka itu perniagaan, dan saat ini lebih dikenal dengan Pecinan Surya Kencana. Tempat ini istilahnya hanya kelenteng biasa, namun lebih unik daripada kelenteng-kelenteng lain, karena kalau kelenteng lain masuk ke dalam itu hanya menemukan warna kuning dan merah atau hanya warna gambar naga atau patung naga. Tapi kalau masuk ke kelenteng Panko ini, ketika masuk ke dalam aja di pintu gerbang itu ada dua payung yang melambangkan Kasundaan, itu payung gelis, yang itu melambangkan kita sebagai manusia dan berada dalam satu naungan. Naungan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau kita menjunjung tinggi kebersamaan. Dan di dalam ini yang kita ada lihat payung bersusun tiga yang melambangkan sebagai manusia yang di tengah memenjak bumi, menjunjung langit, Tuhan Yang Maha Esa juga. Dan jadi, di sini Pak, maaf Pak, saya potong. Payung ini adalah budaya dari Sunda ya Pak? Ya, ini adalah payung melambangkan payung Kasundaan. Jadi ini payung Kasundaan yang melambangkan bahwa di tengah ini adalah manusia, ini adalah bumi ya Pak? Ini adalah bumi, ini adalah Tuhan. Langit. Oh, langit. Karena Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Itu di atas ada manusia, ada bumi. Jadi ini adalah kebudayaan dari Sunda. Jadi di sini teman-teman kita membahas kelenteng Panko yang ada di sini.
kita harus belajar ya, sama-sama belajar. Jadi di sini sering nih kita dengar bahwa di kelenteng ini sering diadakan ibadah. Yang kita tahu kelenteng itu adalah ibadah dari umat Konghucu ya Pak ya. Maaf, di sini digunakan kalau kelenteng itu digunakan oleh Tridharma atau 3 keyakinan. Iya. Buddhis, Tao, Konghucu. Iya. Namun pada waktu kebijakan dari Orde Baru itu, ya ini kelenteng itu bukan agama, yang di dalam Konghucu, kelenteng bukan agama. agama. Yang di dalam ini semua bukan agama pada zaman Orde Baru. Oke. Tapi harus berfungsi menjadi wihara. Dan wihara itu sendiri umatnya adalah umat Buddhis. Dan Konghucu sendiri punya tempat ibadah sendiri, yaitu Kongkao atau Litan. Sedangkan kelenteng saat ini digunakan sebenarnya oleh Taoisme. Nah, jadi saat ini juga masih digunakan untuk 3 kebersamaan itu. Oh, jadi kelenteng ini digunakan oleh Taoisme, Konghucu dan Buddha ya Pak ya, Buddhis. Ada 3. Tapi uniknya dari tempat ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bram. Gitu kita datang ke lokasi ini kita sudah disambut oleh 2 payung yang itu melambangkan Sunda. Kalau di kelenteng lain kan kita langsung disambut dengan naga-naga ya Pak ya, warna merah, warna kuning yang khas sekali dengan Tionghoa. Tapi di sini kita disambut oleh payung Sunda. Dan kita sekarang tanya nih ke Pak Bram, kenapa di sini kita bisa lihat ya nuansanya sangat-sangat Tionghoa sekali ya. Tapi lihat masih ada tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat ya, ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah Allah ala Muhammad. Ini ada Allah, ada Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa ada tulisan dari umat Islam atau Muslim ada di dalam kelenteng ini? Nah, sejarahnya gimana Pak?